sosial, kesejahteraan sosial. Oke. Ya, biar membayarkan. Oke. Ya, kebetulan kalau masalah perempuan dan badan pemberdayaan perempuan, tapi BKP ini di bawah koordinasi kita. Biro kan hanya kebijakan di sini ya, karena SKPD-nya itu dari BPPKB, SKPD-nya. Tapi memang sekarang yang lagi gencar sekali yang kita prioritaskan ini malah di samping perempuan, tapi kita lagi program anak. Ayo. Pak Kelet, mulai gitu. Tadi nggak kasih kartu anak ya? Ini belum ya? Wah, senang sekali ketemu anak jadi. Teno Biro Sosial. Iya, kita. Oke. Jadi semoga kita bisa punya waktu setidaknya 1 jam Pak ya. Waktu Pak ke Komnas Perempuan ya Pak ya. Dan kita panel untuk menjelaskan Pak Ahok program-program ke depannya. Jadi saya Yunianti Hijayah, jadi cukup dengan dipanggil Yuni atau Ibu Yuni, Ketua Komnas Perempuan, lalu Ibu Susana Abitule, Komisioner kami, pengajar dan juga pendeta, Ibu Site, Koordinator untuk Divisi Partisipasi Masyarakat, Ibu Tini, Koordinator untuk Partisipasi untuk pendidikan gitu. Jadi dan sebetulnya wakil ketua kami juga mau berdaftar tapi terjebak di kemacetan Jakarta. Salah kami. Kami yang mohon maaf. Jadi kalau orang datang telat, biasanya mohon maaf Pak. Kami telat Pak, oh enggak. Kami yang mohon maaf buat Anda telat. Kami sama-sama minta maaf. Jadi gini Pak Ahok, ada beberapa sih sebetulnya 2 hal besar yang ingin kita sampaikan atau ingin kita diskusikan. Yang pertama terkait dengan penanganan kekerasan seksual khususnya atau penanganan kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua rencana untuk memperingati Mei 98 gitu. Idenya yang dulu pernah kita singgung itu supaya dia ulang terus ada memorialisasi dan sebagainya. Nah, yang pertama ini sebetulnya dulu sudah sempat perempuan kan sudah sempat audiensi ke sini ya Pak ya. Jadi kita ingin follow up-nya seperti apa waktu itu yang sudah dibicarakan dengan kawan-kawan jaringan perempuan ke KPAI dan dari Komnas Perempuan juga ada hadir Ibu Andi waktu itu. Yang pertama soal bahwa Pak Ahok berkomitmen memperbanyak transportasi publik, kemudian yang kedua ada CCTV, yang keempat ada Yang baru udah ada. gitu Di ya. harta-harta itu sudah terpasang. Oke. Yang belum terpasang itu memang kita lagi pasang itu mau smart traffic light. Itu dia nanti ngatur macet semua itu sebetulnya dia yang ngatur. Tapi sekaligus ada CCTV. Nah kita lagi dorong beberapa gedung bikin CCTV, termasuk yang di perkantoran. Kita lagi cari celah hukumnya di mana. Mau kita bongkar, kita lagi panggil mereka. Apa ditekan melalui sertifikat layak fungsi. Sekarang kita jujur, jangan perempuan, bapak-bapak saya kalau sudah malam lewat Merdeka Selatan, Sudirman Tamrin yang gelap, takut. Duku atas juga kita pasang lampu kemarin, karena nyebrang dari kereta kan takut. Nah kita bayangkan kalau kita mau taruh Satpol PP, mau taruh berapa? Jadi kita lagi bilang sama Kapolda, kalau ini dibongkar, bikin PSP di dalam, kan tiap gedung punya satpam. Dan di bawah itu kita kasih dia izin aja untuk jadi kafe atau komersial. Nah sehingga malam hari itu sini kalau rame kan jalan beda gitu. Nah kita bicara yang di tengah kota. Tapi kalau di dalam kampung-kampung mana ya kita harapkan ya jangan terlalu banyak keluar tempat yang memang kita tahu itu bahaya. Tentu kami ingin sampai RT RW dibereskan, makanya kita lagi buat lelang lurah camat. Lurah yang paling tahu wilayah kamu ini, bahkan kalau dia kerjasama dengan RT RW, dia tahu mana yang si tukang merayap malam, mana itu dia tahu gitu. Bukan kita mau mengurusin hidup rumah tangga orang ya, tapi kami ingin punya data itu.
siapa yang berpotensi bahaya, siapa yang ini kita tahu persis. Nah kalau soal kendaraan, tahun ini kita mau beli 1000 yang ukuran sedang. Nah, kita harapkan bisa capai 1000 juga yang Transjakarta. Transjakarta Ya. atau yang Peduk yang apa? Kopaja. Kopaja itu 1000, itu ukuran sedang. Nah, yang Transjakarta kita juga mau tambah. Kita udah pasti dapat 694 tahun ini. Kalau kita mau pengadaan, kami lagi usahakan mau capai 1000 juga. Nah untuk apa? Hari ini kenapa orang naik Kopaja yang jelek itu? Karena memang jumlah bus kita tidak cukup. Jumlah bus kita terdaftar 4.000 lebih, yang beroperasi 1.000 lebih sebetulnya. Transjakarta yang harusnya dari dulu 1.200 unit, tiap koridor bisa 120-150 unit, udah 8 tahun lebih juga tetap di bawah 600, baru terakhir tambah 600, itu pun yang rusak sudah 7-8 tahun. Nah itu masalah, kita selalu beli barang itu cicil, tidak ngerti mana prioritas. Nah sekarang kami rencananya begini, kita tidak bisa memaksa stok bus, atau kami beli 1000 tukar, satu tukar satu, tidak bisa, ini Indonesia. Sekarang yang beroperasi 1000 lebih Pak, yang izin 4000 lebih. Logika kita, oke, kalau gitu kita kasih aja 1000 yang beroperasi, yang 4000 lebih bisa berangkat keluar tuh. Bisa-bisa jadi 40.000, izin yang mana-mana dipalsuin, nanti dia ngotot menuntut. Makanya program ganti mobil di DKI tidak pernah berhasil. Sasis setan semua hidup kembali. Nah itu masalah DKI. Jadi caranya gimana atasi itu? Ini hukum pasar. Ini bus 2000. Mau beli bus baru tidak bakal bisa cicil kalau 2000 rupiah. Nah, masyarakat sekarang mampu nggak bayar 5.000? Mampu. Nah, sekarang kita kasih ke perusahaan bus, Anda bikin bus yang pakai AC deh, ini Jakarta gitu. Beli baru, tapi modelnya masih seperti feeder bus. Kamu beli 5.000 tarifnya, dan kamu boleh pakai jalur Transjakarta. Dan penumpangnya begitu turun di haltenya Transjakarta, asal tidak keluar, dia boleh pakai Transjakarta gratis. Jadi ini insentif yang kami tawarkan kepada si perusahaan bus. Nah dengan hukum pasar seperti ini, kami yakin si perusahaan bus akan berpikir, untuk apa saya beli bus untuk yang 2000 pasti rugi. Tidak ada bank yang mau mendanai. Tapi kalau yang model 5000 pasti mau. Nah ini Kopaja sudah lakukan, sudah ada. Terus dia mulai lakukan. Nah kalau itu terus dilakukan, saya yakin kalau semua bus sudah ada, ini akan terus mati. Dan sopir bus kami sudah Transjakarta sudah 3,5 UMP, 7,7 juta gaji kira-kira. Tapi kalau Anda macam-macam, cabut kamu sertifikat. Nah ini kan membuat mobil yang omprengan ini, kalau ini udah cukup, sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau ini bus sudah yang ada cukup bagus, ibu pilih naik mana? Pasti naik yang bagus. Tapi hari ini kenapa naik yang jelek? Tidak ada pilihan, saya mau kerja. Sopirnya tembak. Nah kita juga beli PPD. Persoalan bus itu tidak semudah itu, kan ini udah dikatakan 20 tahun, 30 tahun dibiarkan tanpa aturan. Sekarang bagaimana kita bisa mengontrol seorang sopir bus? Kalau bus masing-masing bawa keluar dari rumah, taruh di gang jalan. Kalau dia lagi sakit, dia lagi gak enak, suruh keponakannya preman mana, kita balik, asal store saya 150.000. Cadangan. Kau yang bawa hari ini, sopir tembak. Yang nggak ada SIM, yang memang bisa macam-macam, kernetnya tembak. Nah, kita paksa full, ternyata pemilik Metro Mini Kopaja ini perorangan persoalannya. Ini masalah lagi. Sudah dia bikin pool, tidak bisa tutup, tidak layak bisnis ini. Jakarta tanah mahal, bikin pool itu nggak bisa cuma 10 meter persegi. 10 meter persegi juga lebih mahal. Kalau mobilnya cuma 1 atau 2. Nah, makanya kami minta pusat, kami mau beli aset PPD. PPD Pak saya beli. Ada hutang 170 miliar, udah kami tanggung. Tujuannya apa? Supaya dapat tempatnya itu kami mau bangun pool ini tadi. Di
atasnya kami mau bikin rumah. Sehingga mereka kerja di situ juga tidak sembarangan tinggal di situ. Nah, kita betul-betul kontrol sopir. Dengan gaji begitu baik, kalau dia macam-macam, banyak sekali yang nggak mau jadi sopir karena dia bisa jadi manajer Transjakarta. Targetnya ini kapan itu? Kita paling cepat setahun 1.000. Kalau dia bilang kebutuhan 4.000 lebih, ya harus 4 tahun untuk 1.000. Iya. Kalau swasta cepat ya. Nah, seharusnya swasta cepat, bank mendukung. Persoalannya apa lagi sekarang? Swasta ini ternyata tidak kompak. Metro Mini itu ada 4 grup direksi nanti. Mau nego sama yang mana? Saya ceritanya bukan berarti saya mau excuse tidak lakukan. Saya cuma mau kasih tahu. Saya juga ingin lampu Aladin. Tapi saya nggak bisa merampok Metro Mini. Dia itu ada 4 direksi. Dia ada izin trayek. Nah, saya bisa cara paling kasar, cabut trayeknya, bikin trayek baru, baru. Tapi menurut kami itu tidak manusiawi gitu. Ini ada janda, ada pensiunan yang hidup tuh memang dari Metro Mini, dari Mikrolet, berapa ribu lagi yang kerja. Itu persoalan sebetulnya. Dan mereka KTP DKI kan tinggal juga di rumah gubuk. Nah, sekarang kita harus bangun rumah. Berapa lama? Bangun satu rumah, kalau versi kemarin di DKI bisa 3 tahun. Selama susun X-1. Kita terpaksa dengan LKPP, tidak mau, kita mau dirancang bangun. Rancang bangun di press 2 tahun, kita tidak mau, kita mau. Semua kalian 1,5 tahun. Ini apa? Itu masalah, Iya, soal rumah ya. Tapi sekarang soal beli PPD. Kami sudah mau beli. Menteri bilang oke, Menteri Keuangan belum ada surat. Oke. Soal pengadaan transportasi publiknya sih kita melihat yang soal udah ada Kopaja, AC dan kita Sekarang orang udah lihat kok, yang Transjakarta juga sudah yang cakep. Kalau koridor 1 sudah oke sekali. Iya, jadi menurut saya kalau soal Selamat pagi Pak. Dapat informasi Pak. soal Saya dari PP Pak. Dari PMPKB saya bidang PP-nya Pak. soal pengadaan transportasi publiknya kita sambil menunggu dan kita optimis lah itu bisa dijalankan dengan segala persoalan tadi. Nah tapi yang soal ini yang apa 911 itu perkembangannya seperti apa ya? 119 atau Jadi gini, 911? makanya Dulu orang kan problemnya kerelawanannya itu dibutuhkan tenaga banyak kerelawanan dan jadi sekarang jadi ini udah SKPD yang kebakaran, Satpol PP, Dinkes, penanggulangan bencana, polisi. Nah, sedang dalam proses. Ini mesti MOU nih dengan polisi segala macam. Tapi 911 kita tuh udah jalan timnya. Kita lagi mau gabungkan itu. Ini udah mulai jalan. Dari kebakaran semua kita lagi mau satukan. Tapi kita nggak dapat 911, namanya 119. Iya, 119. Karena di Indonesia tuh kepalanya 1. Iya. Nah, ada yang kebak 9 3 angka. Ya ini udah. Ini kan dari Menkes punya nomor. Nah kita kembangkan lebih jauh. Nah kita lagi siapkan juga intelligent traffic transportation system di Abdul Muiz. Jadi kita sekarang udah bisa menghijau-hijaukan semua lampu. Ada berapa titik. Ada beberapa yang dapat istana dia tidak kasih. Oke, itu tidak apa-apa. Karena di Jakarta juga ada jalan punya pusat. Ada jalan punya kita. Jadi banyak orang tidak mengerti masalah ini. Gitu. Nah ini pun banyak sekali jalan yang kemarin jelek, pusat jelek, kami kerjaannya tidak motor. Perintah dia minta dia kerjaan tidak mau, orang jatuh dari motor gimana? Habis banjir kemarin. Orang tidak pernah tahu. Tapi soal program di 119 untuk mengintegrasikan laporan-laporan kalau ada kekerasan seksual segala macamnya dari segi perspektif orang-orang di baliknya, terus kerelawanan punya kuasa. Nah itu makanya saya bilang, saya selalu bilang sama LSM. Persoalannya bukan ide lagi. Saya suka bicara gitu. Saya bicara sama beberapa LSM itu. Persoalan bukan ide lagi. Persoalannya Anda punya nggak relawan yang bisa bantu kami kerja? Kalau ide, kami kebanyakan ide. Ya, situ saya bisa follow up lagi Pak. Karena saya memahami kan sebelumnya di pertemuan bulan Februari itu Bapak bicara soal perkembangan kerelawanan di Komnas Perempuan. Kita sebenarnya bukan LSM, kita punya program kerelawanan yang kita kembangkan sejak tahun 2005. Jadi yang menerima pengaduan di Komnas Perempuan kasus-kasus itu semuanya relawan.
sudah ada 10 angkatan. Dan selain yang untuk terima pengaduan, kami juga punya relawan untuk berbagai macam kegiatan publik yang lainnya. Sekarang sebenarnya kita lagi mendukung satu kelompok relawan yang lagi jalan ke sekolah-sekolah untuk bicara tentang kekerasan seksual. Dan di bulan ini kita akan pergi ke 10 kota. Jadi saya juga sepakat kita sudah nggak bicara ide lagi. Jadi tujuan dari pertemuan ini juga bagaimana kita bisa melangkah dari situ, Pak. Jadi kalau dulu di bulan Februari Bapak bicara ada dukungan untuk mengembangkan itu di Komnas Perempuan, mungkin kita juga bisa mempersiapkannya seperti apa supaya bisa bergerak maju. Iya, makanya nanti ke sistem siapapun mau bantu kita gampang. Kalau lihat taman di depan kantor ini semua. Jadi kalau putar U-turn, kalau tadi ya, situ ada tulisan batu prasasti. Taman ini dipelihara, ditata, dipelihara oleh Agung Podomoro Land. Artinya apa? Sekarang kalau orang mau kasih kami barang, mau kasih kami tenaga, kami welcome semua. Kalau dulu orang mau kasih aset pun bisa dipersulit. Mau ngasih barang pun. Jadi kalau hari ini tidak ada lagi alasan orang untuk mensangsikan Pemprov. Datang ke orang, tinggal bilang saja sama kami, Anda mau masuk wilayah mana? Anda mau data apa? Sampai sekarang satu makanan aja orang tahu kok. Pernah lihat website kami nggak sekarang Jakarta Go ini? Seluruh Indonesia tidak pernah, seluruh kementerian tidak pernah. Sampai lembar satuan ketiga, Bapak Ibu bisa tahu. Sampai hari orang kerja berapa duit dibayar tahu. Satu piring nasi pun tahu. Betul Pak? Satu rim kertas pun orang tahu sekarang. Tidak ada rahasia. Jadi sampai keuangan di satu lembar yang terkecil Anda bisa dapatkan. Bisa print out dari. Jadi saya pikir itu sudah sangat. Nah sekarang kan saya spesialis. Saya Komnas Perempuan maunya apa? Anda maunya apa? Anda bisa lakukan apa? Kasih tahu kami. Nggak usah jual ide lagi. Saya nggak mau dengan ide. Kalau baik ide. Sama seperti kayak kemarin penanganan AIDS. KPA. Saya kebetulan wakil ofisial sebagai ketuanya. Aku udah capek dengan ngomong ini. Habisin 30% uang untuk sekretariat. Ya masih bagus lah di Indonesia bisa lazim. Nah sekarang saya mau tahu kenapa naik. Oh ini kan kita temukan lebih banyak. Oke, kalau gitu gimana solusinya? Anda punya orang gimana? PKK juga sama. Saya bilang PKK saya nggak mau dengar lagi program-program. Saya nggak mau dengar. Saya pengen PKK tiap RT jadi pemerhati. Lu cari anggota kamu di tiap RT. Tidak mesti ibu RT. Kasih tahu saya apa masalah balita, apa masalah lansia. Masa saya mesti ngajarin kalian bagaimana kondisi lingkungan, bagaimana kondisi penghijauan, bagaimana kondisi sampah, kondisi jalan, kondisi rumah tangga orang, kondisi makanan orang, sembako semua. Masa kamu tidak tahu kalau tinggal satu RT? Cuma ngurusin 30 rumah. Sekarang kalau nggak bisa kebentuk itu, nggak usah ngomong sama saya. SKPD harus bisa ikut. Kalau nggak kita cuma terus yang sama. Kita kan cuma butuh pemerhati. Nah kalau dulu saya bisa Anda mengatakan percuma kita lakukan itu kan tidak dibantu oleh kekuasaan. Saya bilang kalau PKK Anda lakukan SKPD mana yang tidak mau dukung Anda. Saya coret anggarannya. Saya kasih ke Anda saja. Jadi nanti SKPD kalau mau susun anggaran saya tanya sama Anda mau susun yang mana. Maksud saya itu seperti itu loh. Kayak Komnas Perempuan kan ada dana dari pusat. Ada NGO dibiayai dari donatur. Oke. Nah, sekarang cari celah. Yang mana harus bebankan kepada kami? Kasih tahu kami. Kerjaan apa? Bapak ibu-ibu kan lebih ngerti daripada saya. Apa yang mau dikerjain? Terus SKPD mana yang kami yang bersinggungan dengan yang apa Komnas Perempuan mau lakukan? Kasih tahu kami. Kita tidak panggil bikin pertemuan. Mana anggarannya? Nah sekarang Komnas Perempuan pengen tahu semua anggaran kami ada nyinggung dengan urusan perempuan. Buka aja website kami. Jakarta Go ID. Atau yang saya punya ahok.org itu langsung ada tuh APBD. Langsung masuk di website saya ahok.org. Itu langsung lembar demi lembar sampai hari orang kerja ada. Tinggal lihat aja. Oh ini mubazir nih, overlap dengan kami nih. Kita bisa langsung minta, kalau itu jangan dipakai itu uang. Kita di perubahan, kita cabut perubahan langsung kita ubah. Cepat sekali. Nah sekarang saya kekurangannya apa? Terus saya ngomong sama teman-teman aktivis teman. Wah dulu ngoceh macam-macam.
jujur aja nih, saya pengalaman dengan kawan-kawan aktivis juga. Kan Komnas HAM maupun Komnas resmi komisi juga diri aktivis yang di dalam gitu kan. Ngomong macam-macam. Saya bilang, sekarang bantu saya deh. You punya ide gitu hebat. Saya bilang, prototip deh anggaran saya tuh sampai lembar ketiga. Lo kamu kasih tahu saya, ini tidak perlu, sudah kami lakukan. Atau harusnya ini dukung kami saja, akan lebih kenceng gitu loh. Kami ini punya orang, tapi tidak punya dana. Nah, berarti nanti lebih cepat. berarti konkretnya kalau soal kerelawanan ini kami koordinasinya nanti dengan dengan Bapak Ibu ya. Jadi soal kerelawanan yang kedua kan dulu komitmennya soal memperbaiki perspektif dari penyelenggara awak-awak transportasi publik dan lain sebagainya itu. Nah itu soal kurikulumnya dan lain sebagainya. Makanya itu kenapa kami kerjasama dengan Polantas. Nah, Kadit Lantas sekarang Pak Krisnanda ini dia akan membangun sekolah keselamatan pengemudi di Danmokor. Dia lagi data, sampai kita lagi menyiapkan sekarang electronic law enforcement. Kita lagi menyiapkan electronic register identifikasi. Itu semua kan kita butuh tender pengadaan. Kita udah berbicara berapa puluh kali nih. Saya tiap 2 minggu rapat koordinasi dengan Dishub dan ini. Makanya salah satu cara yang kita tawarkan itu adalah pasar, hukum pasar. Kalau udah sopir dapat 7 juta lebih, kira-kira dia berani macam-macam nggak? Kalau gajinya pakai setoran, Mbak, 50.000, Bapak Ibu mau latih mereka sekolah gimana pun, ini urusan perut. Rumah tangga begitu kacau. Kami juga lagi merancang sekarang gimana caranya orang tua naik Transjakarta itu gratis. Tapi kartu dia bisa over ke saudaranya, ke anaknya, atau dia palsuin umur, bukan dengan KTP, karena KTP masih palsu. IKTP bukan wewenang kami sampai hari ini, masih di pusat. Kacau balau IKTP. Saya sudah bilang lewat bank lebih aman. Saya di Komisi 2. Karena orang ke bank itu pasti tanya KTP, semuanya mesti gitu kan. Gak mungkin gak ada uang. Lewat bank lebih gampang. Nah itu kenapa kami lagi merancang orang-orang tua itu supaya naik Transjakarta gratis. Untuk apa? Ini untuk kesehatan mereka. Ini juga mempengaruhi keluarga. Bayangkan ke keluarga yang sewa rumah petak 3x5. Kakek, nenek, kadang ipar, cucu, cicit tinggal satu rumah. Gantian tidur. Siang-siang gitu panas. Malam cucu semua pulang belum tentu dia bisa tidur orang tua. Siang-siang pengen tidur juga panas di gang yang sempit yang bau. Pulang ya bisa benturan keluarga. Samping dia juga tidak sehat, membebani keluarga. Makin dia tidak sehat, sakit, makin membebani anak-anak. Gratis pun di rumah sakit ngantar itu tuh ongkos. Bolak-balik nungguin tuh ongkos. Maka kita lagi berpikir gimana orang-orang tua yang seperti itu, biar dia nikmatin taman-taman kita gratis dan naik Transjakarta gratis, sehingga dia tidurnya di mobil bus yang siang itu untuk nambah jam tidur dia. Karena Transjakarta kami kosong. Cuma naik tangga kalau siang ya. Makanya itu juga. Iya, tapi itu bagian dari dia mesti olahraga. Kalau kamu sudah tidak terlalu sehat, harus taruh di panti. Itu jauh lebih sehat Anda jalan. Karena rame-rame dan teman. Kalau Anda bilang mau siap cepet-cepet terus, ya nggak bisa. Makanya dipikir landai. Yang penting ya jangan lobang lah. Kalau electronic law enforcement itu targetnya apa? Oh, target gampang sekali. Anda nggak bisa palsukan plat nomor. Saya nggak perlu taruh pasukan terlalu banyak. Anda kalau injak di yellow box mobil Anda, saya video capture, langsung kirim. Saya potong duit Anda di bank. Anda kalau punya mobil, pasti punya rekening bank. Jangan usah bohong sama saya. Anda bisa isi bensin. Begitu Anda langgar, duit Anda di bank langsung kepotong. Nggak ada urusan. Nah ini kan mesti siapkan dia punya perangkat hukum semua. Kita tidak ada. Kita udah ke benar kok. Maka kita, ya orang masih ngoceh kita macam-macam. Kita baru 6 bulan. Kelihatan kok Pak kerjanya. Kita mau alahin kok. Bagus kok. Memang situasi extraordinary Jakarta ini harus ditangani secara extraordinary. Ya, kita udah sangat kasar udah cara main. Rasanya banyak orang sepakat juga. Ini yang kedua Waduk Pluit.
Jadi bagaimana ada peraturan dari Bank Dunia, pakai ibu-ibu guling-guling, anaknya guling-guling. Nah, kalau Komnas bisa bilang ini salah nih kita nih. Bank Dunia mengharuskan kita sama ADB, kalau mau membersihkan sungai atau waduk, semua diganti rugi, dihitung. Rumahnya ukuran berapa, ini berapa. Saya bilang tidak. Tidak mau kasih kredit, pulang kampung kamu, nggak usah. Itu kamu ngajarin kamu jadi komunis. Makanya semua minta bagi lahan. Sama kayak Jakpro, itu loh saya marahin tadi. Dia punya tanah, orang dudukin belakang. Ya sudah, yang dekat waduk, dia tutup tembok aja. Artinya apa? Bagi lahan. Ya udahlah, yang udah kamu dudukin, kamu ambil aja lah. Yang belum didudukin, saya pagar aja lah. Itu komunis kamu yang bagi lahan, orang dudukin lahan. Tidak ada. Ya caranya gimana? Kalau kita gusur semua, kita kurang ajar, kita kapitalis. Ini tetap gusur, kita kasih dia rumah. Yang mau pulang ke Jawa, pulang kampung, kasih truk. Tapi bukan kasih uang. Yang terlanjur nyewa, kasih uang sewa, tapi kita sewakan lagi sama dia. Tapi tidak ada uang keluar dari APBD. Nggak ada kerohiman. Baru bisa takut orang dudukin tanah di Jakarta. Kalau tidak, bayangin. Ini permainannya begini di lapangan. Ibu-ibu anak-anak yang nyewa, takut-takutin, aku nggak punya rumah lagi. Gitu nggak punya rumah. Padahal yang mengumpulin mereka siapa? Tuan tanah yang nyewain itu rumah. Bayangkan saya bangun rumah petak di tanah negara, saya sewain dapat uang, tidak bayar pajak final. Begitu dibongkar, saya diganti rugi juga. Dihitung per meter itu loh. Padahal saya ini tuan tanah yang nyewain. Saya tuh tinggal di ruangan di situ, saya tinggal di tempat lain. Lalu kalau saya udah ada yang naksir mau beli, saya jual. 100 juta, 150 juta, sama seperti rumah susun. Dijual sampai 100 juta. Oh sekarang nggak bisa, saya sita. Kalau baru itu kepala BRUD yang nggak bisa, dia ada tunggakan, nggak ada urusan, saya bilang. Kamu catat dia tunggak, kejar sampai mati hutang dia. Dia bisa punya 3, 4. Iya. Sekarang nggak bisa, sekarang yang tinggal, yang untung, yang tinggal kita putihkan. Tapi setelah kontrak yang baru, kalau dia jual, tidak diputihkan lagi, kita sita semua. Ini untuk membuat orang nggak berani beli rumah susun kami. Nah, termasuk yang tanah-tanah ini juga seperti itu. Jadi saya bilang, guling-guling ibu-ibunya, nggak mau tahu saya. Oke, jadi yang soal apa untuk kerja ke depan terkait dengan penanganan kekerasan terhadap perempuan, berarti yang pertama bisa nanti kita follow up dengan Pak Supina dengan Ibu Laili. Pertama soal tadi lingkungan tuh gini lah, saya kira deh kuncinya sebetulnya. Usahakan relawan-relawan tuh mau jadi ketua RT, lalu disatukan sama kita punya data. Kita butuh orang, tiap RT ada orang pemerhati. Saya orang Bogor sih Kak, saya mau jadi RT. Betul Pak, itu yang kita mau gabungkan terus terang. PKK dapat berapa? Ya kan, PKK dapat berapa orang? Ya kan, nanti Komnas ini berapa? Aktivis ini berapa? Nah ini penting. Nanti sekarang kita akan plot. Maka kita lagi berpikir, ini yang lebih konyol ya. Kita lagi berpikir, ini ke privasi orang. Kita lagi berpikir di Satpol PP, pemadam kebakaran, Dishub. Kita mau gunakan teknologi Android. Jadi mereka kita paksa pakai handphone Android. Android base. Untuk apa? Sehingga waktu saya buka peta kalau gubernur, saya bisa tahu pasukan saya bergerak di mana. Karena GPS. Nah kita maunya seperti itu. Jadi kita sekarang ditarik fiber optik sampai ke semua sekretariat RW, sekarang ke lurah. Jadi di tiap RW itu ada free wifi. Jadi tidak ada lagi alasan orang kita nggak bisa monitor. Kita pengen, Pak Gubernur pengennya apa? Kita monitor orang itu per kampung, per kawasan, per RT. Jadi kita tahu persis data. Siapa biang kerok di sini? Kita udah tahu kok. Yang kita bersihin rumah itu taruh 3 peleton Brimob. Taruh user, cari mana biang keroknya. Yang tuan-tuan tanah itu udah ketemu. Dia mau ribut, panggil dia. Bawa preman yang demo-demo, dia atur dia. Bayarin 100.000. Udah tahu dia, panggil. Ini bukan soal Komnas nih. Lu mau jadi mayat tuh kira-kira? Lu mau macam-macam. Karena lu bukan manusia lagi. Kalau Anda protes sama saya soal itu, saya bilang, Tuhan juga tidak fair kalau gitu. Kenapa ciptakan neraka?
Kalau mau ngomong jujur ya, jadi kita tentu akan membina gitu. Tapi kalau Anda mau bikin rusuh, hajar. Jadi kita preventif sekarang, tidak mau tahu. Udah tahu mana biang kerok, kita sikat dulu atau macam-macam. Sama seperti teroris kan? Kalau Anda tidak mau tembak teroris, sudah ngebom, baru mengutuk, gak ada kata mengutuk. Cari dia sebelum dia bom, hajar dulu. Ini prinsip, ini preventifnya seperti itu. Kadang-kadang Komnas, kadang-kadang saya Komnas HAM, kadang-kadang ya ini bisa berdebat lah kita soal itu lah. Bisa berdebat lah soal itu, soal masih bisa diperdebatkan. Tapi prinsip kami sederhana. Setiap nyawa berarti. Ini prinsip. Tapi kalau terpaksa harus ada yang mati, kita minimalisasi yang mati. Sama seperti perang. Kita minimalisasi. Bukan berarti kita mau bunuh orang. Dari atas nama negara, kamu bisa dihukum. Kalau itu kita tidak setuju hukuman mati, tak bisa berdebat lagi gitu. Saya juga tidak setuju hukuman mati. Saya adalah orang yang punya prinsip, hukuman seumur hidup jauh lebih baik. Dia masih bisa bertobat segala macam itu. Tapi kalau untuk kejahatan yang keterlaluan, kalau tidak ada hukuman mati, alasan yang lain-lain juga membuat orang tidak takut. Nah sekarang kalau saya tidak mau tegas soal rumah-rumah yang dijarah tanah negara, Monas diduduki. Enak kan? Bayangin ya sekarang, saya punya tanah ini, hak milik Pak Beno. Saya suka cerita sama semua PNS, dan anggaran ganti rugi. Saya bikin rumah saya, tanpa izin. Datang P2B, bongkar. Bongkar kan enggak? Tanah saya loh Pak. Ya, ada ibu pendeta lagi, sampai Yesus datang kedua kalinya. Tetap tanah saya nih, hak milik. Indonesia kan paling hebat asas hukumnya. Hak milik loh, sampai kiamat. Punya saya. Rumah punya saya, biaya saya, bongkar. Saya tuntut bisa nggak? Ganti rugi. Bangunan saya. Kan ada bongkar bangunan saya. Ganti saya dalam uang kerohiman. Mana ada? Anda langgar. Nah sekarang tanah ibu punya tanah luas. Terus saya dudukin, bikin rumah saya. Begitu ibu mau pakai, mau bongkar, semua LSM menuntut ganti rugi. Padahal dulu zaman Gus Dur, ini baik sekali tanah, sengaja dikasih pada penggarap supaya bisa hidup. Ada perjanjian mengatakan tidak dijual, kalau dibutuhkan akan diambil. Sekarang baik sekali LSM menuntut kami bagi lahan. Komunis kamu saya bilang. Komunis kamu, jarai sekali. Nah ada. Jadi kalau Anda tidak punya rumah, Anda terlantar, tugas kami. Terima kasih. Jadi ini yang masuk ke agenda yang kedua yang soal peringatan reformasi. Jadi yang pertama ini nanti dengan Pak Beno lebih jauh soal kerelawanan. Reformasi harus bicara nih. Saya peringatan reformasi kan jelas gitu. Jangan sampai korban orang mati. Betul. Tapi sekarang kebablasan jadi komunis gitu loh. Dudukin lahan, dikasih lahan, mau minta bagi lahan. Terus mana ada hukum yang minta bagi lahan. Yang kedua berarti yang perlu di follow up tadi itu Bu ya, yang untuk pendidikan baik ke. Enggak gini, Pak Supeno ini yang membawai soal 911. Terus beliau ini divisinya membawahi ada Dr. Feura yang menangani itu, ada Feura yang menangani itu yang bisa langsung. Baik sekali kita nggak usah ngomong jauh-jauh ya. Sekarang yang terima telepon 911 aja, itu hanya 4 meja. Nah, lagi mau suruh tambah unitnya, nyari orang ini juga mau punya hati untuk ngomong itu, bayar orang gampang. Cari orang punya hati yang mau tanyain itu yang susah. Makanya saya suruh mereka langsung di website aja Pak. Tapi sistemnya belum jalan juga kan, sekarang baru uji coba. Ya, terus yang ketiga sebetulnya dengan Dinas Pendidikan ingin berdiskusi lebih jauh karena kita juga sedang mendorong di institusi pendidikan ada penanganan untuk student ya, yang kekerasan seksual di lembaga pendidikan itu loh Pak, terus termasuk memasukkan kurikulum. Jadi mungkin dengan Dinas Pendidikan kalau ini. Enggak, kalau seperti itu gampang saja. Kalau mau masuk kurikulum bikin surat saja, kita disposisi suruh dia terima. Oke. Itu gampang sekali sih. Tinggal ngantar ke sini. Kan kita nggak urus nasional, kita ngantornya kan Merdeka Selatan, bukan Merdeka Utara. Kurikulumnya kita juga di level nasional, tapi sebetulnya ingin karena yang terdekat dari Komnas Perempuan DKI dia di role model gitu ya DKI, setidaknya kita bisa bicara dengan. Kalau Jakarta kalau dia langsung masuk, media kan banyak, jadi promosi ke seluruh Indonesia-nya gampang. Oke,
Oke, yang berarti 3 hal itu ya, Bapak. Tinggal cocokkan aja, kasih tahu dinas, masukkan surat ke mereka. Iya. Nah, ada cara yang kedua, kalau sampai SKPD tidak mau kan bisa ngomong ke Pak Supeno, bikin rapatnya di sini, Oke. undang mereka datang, pakai ruangan saya Pak, pasti mereka hadir Pak. Oke. Tinggal diatur, cepat. Sekalian Sedap ini ya. masuk dana penanganan korban kekerasan kan. Kalau DKI wilayah kan pasti di bawah wewenang Bapak, P2, P2A dan sebagainya. Jadi dalam hal penanganan korban kekerasan mungkin kita bisa mendesakkan juga peningkatan anggaran dan sebagainya. Itu anggaran gimana ya? Capacity building. Sosial. Ada di BPMPKB Pak. Iya. Kita Pak. Nah, di BPMPKB kita memang membentuk mitra kita kan P2 dan P2A. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Di situ kita melayani sudah SPM, sudah mempunyai standar pelayanan, pengaduan, pelayanan, kesehatan, semua kita akan pendampingan pun sudah ada. Kok Ibu itu kok ada chipnya sih kartuan? Oh, Pak, ini kita saya ketika di BKD Pak Esti waktu itu Pak. Lama. Jadi kita dibikin ini Pak. BKN? Iya, dari BKN Pak. Ya lama kan. Yang lama. BKN. Bukannya lama belum dipakai Pak. BKN? Iya. BKN kan? Iya BKN. Nah, ini program untuk pegawai punya. Jadi Iya. Komisi 2 belum selesai semua. Oh iya itu Pak. Ini baru tapi belum semua orang. Itu yang kita protes, ngapain bikin lagi ada IKTP, habisin duit lagi. Udah Nah, iya. duluan. Ini udah dengan ini juga Pak, dengan apa namanya? Teliti banget. Enggak, karena dulu saya di Komisi 2 kan DPR RI kan. Soalnya Bapak ini melihat pegawai kan semuanya seperti ini. Iya, kok itu Saya ada seperti ini chipnya. juga. Karena ini Kira-kira hilang, keren. nanti identitas saya nggak ada, saya pakai yang ini. Ini proyek BKN. Dikira Iya. ATM. BKN itu pusat. Ini proyek dia, seluruh PNS dikasih. Padahal sistem juga jadi masalah juga. Orang pensiun segala macam gimana? Itu juga terus cetaknya mau tiap tahun. Saya kira sudah punya IKTP. IKTP tinggal diidentifikasi saja. Ini adalah kodenya PNS. Kan ada kode. Tapi alasannya kami sudah terlanjur bikin. Kalau ini berhenti gimana? Nah, akhirnya saya nggak tahu orang di dalam tidak komisi apa nggak di DPR kan? Kan begitu kan? Kalau dibintangin. Ini saya protes. Masuk IKTP saya protes itu tuh. Makanya nggak jalan ya Pak ya? Nggak jalan. Hanya ke Nggak, kita udah. balai kota aja ini Pak. Udah enggak, seluruh nasional dibikin. Iya. BKN. Yang bisa jadi mitra kami ya. Iya bisa. Jadi tukar-tukaran nomor handphone Iya, saja. oke. Yang kedua soal ini Pak Ahok, rencana untuk peringatan Mei 98, 15 reformasi, 15 tahun reformasi sekarang ini. Terus Komnas Perempuan kan anak sulungnya reformasi di lembaga negara waktu itu dibikin Pak Habibie, idenya untuk sebetulnya yang soal kerusuhan Mei, perkosaan terhadap Chinese dan lain sebagainya itu. Nah ini kita ingin dia tidak berulang. Nah rencana Mei ini inginnya sih tanggal 19, Minggu tanggal 19, diharap Pak Ahok dan Pak Jokowi juga hadir. Kita Nah, akan jangan harap berdoa hadir, tidak ada rumusnya itu. salah satu ya. Kami tidak ada rumusnya itu, tidak mubazir. Tidak mubazir ya. Oke. Karena banyak sekali kerjaan. Itu hari Minggu, itu hari Minggu. Betul, makanya tinggal kalau beliau biasa kirim surat ke beliau caranya, beliau akan disposisi. Kalau saya tugasin yang lain, pasti beliau disposisi ke deputi atau ke yang lain. Tapi kalau beliau tidak tugaskan saya yang lain, pasti minta saya yang Nah, mewakili. tapi ini inginnya either Pak Ahok atau Pak Jokowi atau Pak Ahok karena apa? Soal memorialisasi supaya pelanggaran HAM masa lalu tidak berulang ini kan masih belum menjadi wacana publik. Nah ingin betul sebetulnya Jakarta dia lead dan Saya nggak tahu lah masalah itu. nah makanya Saya ini. tidak tahu caranya gimana. Nah kita gini itu konkret idenya nih. Jadi tanggal 19 itu hari Minggu tanggal 19 Mei rencananya dan itu sudah beberapa Jalan tahun. pagi gitu ya? Bukan? Enggak, nampak reformasi. Jadi ke wilayah-wilayah yang dulu anak-anaknya banyak yang meninggal. Jam Terus berapa ya? sejarah itu pagi ke situs-situs pagi jam 9 sampai jam 10-an. Paling sampai jam 12 kita juga berharap Pak Habibie juga hadir, Bu Linda Kemana Gunawan. situs-situs Terus tempat beberapa situs yang kita harapkan dia nanti di memorialisasi ya, maksudnya Ada di galangan VOC, ada makam Sobengko, Makam kemudian Sobengko. ke kampung Klender. Kampung Klender, tempat ibu-ibu yang anak-anaknya itu. Terus karena ada Jarum Mei, monumen yang terlantar, tetapi buat ibu-ibu itu bagian dari apa harus dirawat karena itu memperingati anak-anak mereka misalnya. Gimana? Di daerah Klender. Jarum Jarum Mei. Mei. Itu udah 3-4 tahun Pak kita lakukan untuk namanya Jarum Mei itu di Klender. Nah sebetulnya yang juga perlu dihormati itu makam di Makam di Rawa Rawa Bambu.
Pondok Rangon. Kenapa? Itu kan makamnya kan udah Makam hampir masal. kayak orang nggak tahu bahwa itu dulu adalah makam para korban. Oh, dikuburin sekaligus itu Iya, ya? makam masal. Yang dari mall itu dulu? Iya betul Pak. Iya, karena itu pinginnya kalau Roxy, DKI mana-mana. misalnya Dan masa- DKI membuat sesuatu sajalah, dan itu bisa kita bicarakan lebih lanjut seperti yang Bisa kasus tadi bikin. ini. Dibikin sesuatu untuk menghormati Kita bisa bikin sih. menghormati korban, dan juga Komnas Tapi Perempuan. saya korban juga masalah, karena juga ada korban di situ juga yang penjara juga yang mati gimana? Iya, Masalah pokoknya juga kan? intinya kan sebetulnya Korban lah. karena korbannya banyak, Di dan mall kan intinya dibakar jangan gitu. berulang lagi itu loh. Semangat jangan berulang lagi. Itu juga ada yang jara kan masuk ke dalam jadi Iya. korban segala Iya, macam. betul. Jadi itu sama untuk Komnas Perempuannya sih idenya nanti karena itu pertama kali lembaga HAM dibuat untuk perempuan peringati. Tapi memang itu sih nggak apa-apa sih, saya sih setuju aja. Tapi kalau ngomong supaya tidak terjadi lagi itu kenapa? Selama kita hanya mencetak politisi bukan negarawan, siap-siap aja cucu kita kan Iya, ngalamin. iya, sepakat saya dengan Ibu saya udah ngomong sama saya. Waktu ibu saya masih kandungan ibu saya terjadi G30 SPKI. Habis itu betul-betul digasak semua tuh, semua dikeluarin, dipaksa. Buku dengan Cina, jadi bisa bayangin ya, orang dalam keadaan hamil, tentara datang, semua rumah orang turunan, kayak begitu. Bisa orang jadi banyak yang iya. trauma gitu dengan cara seperti itu ya. Iya. Nah lalu anak saya bayi pertama dalam kandungan Mei 98. Itu dia Pak. Kalau ini Makanya saya kalau ini terjadi, jadi cucu kita pun Sejarahnya kan dari zaman VOC juga. betul, VOC dia dulu terus masih terjadi. Makanya Karena itu Komnas Perempuan sebenarnya dengan inisiatif-inisiatif katakanlah kecil tapi kuat, itu sebenarnya ingin perlahan-lahan mendidik masyarakat untuk mengubah cara berpikir dan bersikap. Mari kita nggak akan pernah jadi bangsa yang beradab kalau hal seperti ini terus terjadi. yang kayak repot tuh apa tuh maksudnya? Kita tidak ada negarawan dan suka sekali menggunakan kulit-kulit agama untuk Iya. berkuasa. iya, Yang paling mengerikan abad ini adalah mempermainkan agama. benar. Politisi menggunakan agama, Itu agama paling menggunakan ngeri. politik. Itu yang paling Itu ngeri. dia. Jadi itu yang membuat bisa rusuh. Oh, benar. Karena semua orang rela mati kalau udah ngomong soal agama kan. Iya. Padahal saya juga pengen tahu nih di akhirat orang lain itu maksudnya kemana gitu. Nah, jadi itu Iya, itu persoalan gitu. rencana alurnya tuh Pak Ahok yang minggu tanggal 19 Mei itu tadi itu kita mendapat informasi dimulai dari Komnas Perempuan, sejumlah tokoh dan tokoh-tokoh media yang yang advance, yang petinggi medianya lah kita undang hadir. Lalu setelah itu berakhir di Balai Kota DKI. Kita mau kerjasama dengan Balai Kota DKI. Pak Jokowi. Bisa tadi. Pak Gubernur pasti mau nih. Iya. Bisa saya masih programnya apa ya? Iya. Iya. Pak Gubernur. Nah yang di Balai Kota Tapi ini terapatin sih Bu. Kirim surat lebih cepat aja. sudah. Dan katanya nanti tanggal 30 30 akan April. diterima Pak Jokowi Sama sama asistennya aja Mbak. sama asistennya yang bilang bukan oleh Pak Jokowi. Kalau saya waktu STMS mas. Ya, kalau gitu saya minta Pak Ahok untuk juga mendorong Pak Jokowi untuk. Iya. Biasanya beliau suka kalau udah ketemu orang suruh saya. Yang kayak kemarin yang lucu dari yang Swedia itu loh. Dia udah ketemu saya kayak gini kan. Habis itu mau ya lapor ke Pak Jokowi lagi untuk bicara lagi dah. Itu Pak Jokowi itu posisi saya tuh nggak. Sekalian. Terus sekarang juga dia dikasih tahu. Ketemu saya ketemu lagi. Ya apa yang mau diomongin lagi? Saya kita udah ngomong. Lupa. Pokoknya gini, salah satu pokoknya kami mau ada Pak Jokowi atau Pak Ahok gitu ya. Kalau Pak Jokowi, Saya tergantung bos. Iya, tapi jangan sampai didisposisi kepada orang Ya. yang lain. Pokoknya kalau Salah satu disposisi saya pasti saya pergi. Hmm. Tapi kalau disposisi bukan ke saya, pasti saya tugaskan ke yang lain. Nah, intinya Pak Ahok yang mengawal supaya salah satu hadir. Sebenarnya juga karena secara simbolik itu penting untuk mengatakan kepada masyarakat Jakarta bahwa pemerintah daerah DKI sungguh-sungguh berkomitmen membangun peradaban baru gitu di kota di wilayah ini gitu. Dan itu Mei 98 ini salah satu, bahkan dia bisa jadi salah satu ikon dari komitmen itu. Karena yang paling rusak hancur Sebenarnya kalau ngomongin soal apa bukan soal Pemprov DKI ini loh. bukan Betul. Indonesia. Betul. Bukan itu karena yang negara ini yang masalah. lokalnya aja yang ada Iya. di Kapasinya. Maksud saya Absennya negara itu. betul. Tapi kalau belajar dari, sorry kita jadi rebutan. Kalau
kalau belajar dari, karena saya memperhatikan kota-kota ya Pak di Indonesia, di dunia ya, ada wali kota kayak wali kota New York ya waktu September 11 ya, itu bagus sekali gitu. Jadi seorang wali kota bisa mendorong dan menggerakkan masyarakatnya untuk say no to violence gitu. Dan saya kira kami percaya bahwa Pak Jokowi dan Pak Ahok bisa memainkan peran itu juga, sekalipun there is a political power, a big political power behind 98, tapi forgive not forget. Exactly, that's what you want. Boleh saya tambahkan Pak, sebenarnya yang soal tadi itu juga bukan cuma nggak jauh-jauh sampai ke New York. Di Indonesia sendiri sebenarnya Komnas Perempuan kan udah mulai dari tahun 2011 ya, dan di tahun 2012 saya banyak dengar cerita kok. kegiatan semacam ini untuk napak ke situs-situs itu diadopsi Pak. Di Palu misalnya ada wali kotanya yang kemudian mengadopsi tapi untuk isu 65. Jadi mereka Ibu Esther yang masih yang solidaritas. Iya. Nah, dan yang tahun ini Pak kami kerja sama dengan wali kota Solo. Rencananya mau buat yang serupa. Jadi kita membayangkan kalau di Solo ada, di Palu ada, kemudian Masa di Jakarta Jakarta nggak bisa, gitu. pasti akan sangat. Kita sih pasti setuju bikin ini. Iya, persis. Dan ini yang juga waktu Pak Ahok sebelum jadi waktu itu, oke, menarik kita jadikan situs-situs ini biar dikonkretkan gitu kan. Kalau Jakarta melakukan, kaum moralnya jauh lebih besar. Iya, betul. Itu situs-situs boleh itu untuk jadi tempat wisata juga. Iya, betul. Situs itu. Ya. Iya, terus yang nanti di Bali Kota sih konkretnya karena dia ingin kerjasama, dan siangnya setelah dari Napaktilas itu publik banyak gitu mengundang di Bali Kota idenya Pak. Nah itu Makan siang di sini. Makan siang. Terus nanti kita menjelaskan kenapa memorialisasi itu penting. Ya kita bisa siapkan, yang penting berapa orang datang. Iya. Ya kita bisa bikin jamu makan siang di sini, oke. Betul. Kita bisa. Sama sekaligus ada acara-acara yang mungkin Ya, membuat nanti kan ya, misalnya nari lah. Nanti kita diskusikan ya Pak ya untuk lebih jauh. Kita bisa siapkan kok. Iya. Makan siang, tempat untuk Yang tampaknya tarian. bisa dengan bisnya Pemda ya Pak? Bisa. Nah, Oke. Kalau nggak bis Pemda bisa enjoy Jakarta. Kita ada bus kecil juga, Iya. yang 2 itu. Ya. Bus besar juga ada. Berapa orang kira-kira? Nggak banyak, kalau tokoh-tokoh ya mungkin ada 30 ya. Antara mungkin sekitar 30 sampai Oh, kalau dia 60. 30 kita 2 minibus yang high S kita udah lumayan, bisa buat 16-18 orang. Potensial agak lebih, jadi bisa melar 30. Gak apa, ada bus, ada mobil kecil. Iya. Kalau naik bus kan susah, ya, yang lebih sepuh naik high S. High S itu enak itu, lega itu kursinya. Kayaknya jelek gitu, tapi lega. Kita yang beli itu ini. Siapin aja Pak, minta telepon Pak Supeno aja. Iya, kita Terus sama atur. Ibu ya. Iya. Saya lapor Pak Sebetulnya juga DKI sekarang lagi mencoba Pak bersama dengan Merdeka Sirait, Komnas Anak. Iya. Jadi kita mencoba 2 kelurahan Komnas Anak. dibikin percontohan untuk peduli tetangga Pak. Iya. Semalam baru sosialisasi Pak. Jadi kalau di Kelubutang untuk tetangga wajib menegurnya kenapa ada apa gitu, sehingga diharapkan saling mengerti. Itu yang kerjasama itu yang siapa? Aktivis perempuan siapa? Yang nanganin banyak orang gila sekarang nih. Ini Rosa. Yeni Rosa. Adiknya itu senior saya di geologi. Ada gangguan juga. Nah, jadi kemarin bagus idenya. Nah, kita tidak mungkin menampung banyak orang yang gangguan ini di rumah sakit jiwa kan. Nah caranya gimana? Kita bikin daycare di kampung itu. Kita mau sewa rumah. Nah, ke depan kita mau anggarkan beli rumah biasa. Jadi siangnya itu tempat orang datang beraktivitas. Dia udah capek, wis makan segala macam, malamnya dia pulang ke rumah dia. Nah, jadi mereka belajar di situ. Nah, yang udah mulai baik, jadi kira orang lain Pak itu enggak. Pokoknya udah ngomong, nggak tahu Pak, itu nggak ikut yang kemarin. Sama dinas sosial, Ibu Susan. Nah, saya lagi tugasin dia cari di tempat ada rumah yang agak 500.000 meter yang mau sewa dulu. Kalau dia mau jual kita anggarkan, kita beli. Sewa lah mungkin setahun 100 juta atau 150 juta. Jadi itu, jadi mereka langsung mau kerja. Nah terus dari Kemensos akan menyediakan dana harian buat makan, buat apa. Jadi kita mesti sistemnya sudah siap. Jadi itu langsung kita keroyok
Mana yang Kemensos, mana yang ini, mana yang LSM, mana yang donatur, kita keroyok aja. Ini penting, makanya saya lebih penting, kemarin saya juga bilang sama KP, yang Komisi Penanganan AIDS itu, KPA. Yang paling penting itu adalah sudah Komnas Perempuan. Tolong bantu kami mengidentifikasikan anggaran yang kami itu ada di mana, yang kurang di mana. Terus yang LSM donor banyak nih. Nah itu mesti dikontrol tuh. Mereka dapat bantuan apa, jangan overlap. Jadi lebih baik jangan sampai semua tidak matang. Semua cuma angat semua. Jadi kita cari mana terus matang. Konkret ya. Oke. Dengan Pak itu yang Pak Merdeka Sirait kan jelas. Satu kampung. Dengan yang Bu ini kan jelas. Dia mau tebet dulu. Oke, itu tebet dulu. Nah diharapkan tiap 5 wilayah ada. Mana yang lebih potensi yang endemiknya, saya kan udah tahu yang mana kan. Ya bikin. Jadi orang merasa ada rumah singgah itu lebih enak. Dan dia nggak merasa dia gila kan. Dia cuma merasa bermain ke rumah teman. Di situ ada belajar masak, belajar bikin usaha. Padahal datangnya sama-sama ada gangguan punya gitu loh. Tapi dia tidak terasa kan. Jadi kalau diantar ke rumah sakit Pak, beda. Iya, dan rata-rata menolak. Ke panti, saya nggak gila kok. Iya. Udah penting kok main ke rumah teman, dia merasa ada rumah teman, rumah biasa. Dia bisa tiduran situ. Kalau ada yang nggak mau pulang juga biarin aja gitu kan. Nah yang nggak mau juga lama-lama dia jadi ada satu sistem dia pulang tuh. Nggak tahan keluarga yang ngurusinnya. Kalau mesti 24 jam. Bisa dia stres setengah mati mesti di. Selain rumah singgah itu yang tadi saya sebut untuk ibu itu kan daycare untuk korban KDRT Pak. Jadi banyak sekali ibu-ibu yang tidak tahu harus menyelamatkan diri dengan cara apa. Tapi kalau di negara lain penanganannya sudah pelaku, jadi korban nggak perlu lari dari rumah, pelaku yang ditangani ditarik dari rumah. Tapi kalau di kami sih berharap rumah-rumah untuk rumah aman untuk perempuan dan anak di wilayah DKI minimal dia jadi efektif lah gitu. Nah, kita siapin dulu. Udah ada satu Pak. Iya. Sosial udah ada. Rumah aman kita Rumah sudah. ada. Iya. Jadi sosial. Tapi saya lebih setuju yang pelakunya harus ditangani. Tapi kadang-kadang di timur kita tuh nggak bisa terima kalau dia dicabut gitu dia ke. Harus ada undang-undangnya Pak. Di Filipina itu mulai inisiatornya dari persis seperti Bapak tadi itu pelaku, karena penanganan dari korban di saat korban lemah segala macam juga rumit gitu. Karena pelaku mulai disentuh gitu karena dia akan terus berulang. Kalau yang aku lihat itu tahun 2007 Swiss, aku ke Swiss, jadi mereka bikin kan Swiss kantonnya ya, bikin pemerintah daerahnya bikin undang-undang baru menangani pelaku. Jadi ibu dan anak-anak nggak perlu lari ke sana kemari. DPR masih itu Komnas HAM yang boleh inisiatif. Ada kajian akademiknya bisa usulkan. Terus nanti itu dimulai dari DKI dulu ya. Jadi Balikda itu bisa. Dimulai dari bisa mulai. Dia atau ngajukan ke kita kasih draftnya, ambil aja Filipina ada di mana draftnya. Ajuin kita usulkan Raperda. Kita siapkan aja Pak Raperda dari Pemprov. Ya, dia siapkan Raperda aja. Siapkan aja draftnya. Kajian akademiknya seperti apa, kita masukkan Pak. Kita Perda DKI tentang perlindungan perempuan sudah punya. Tapi yang maksudnya kita ajukan revisi. Kalau sampai terjadi KDRT, bisa juga inisiatif baru atau langsung revisi itu. Kita masukin pasal itu. Ya itu baca dulu, berarti kita nanti sudah ada yang soal ini kan sudah kita masukin KDRT aja. Kalau itu terjadi maka pelakunya yang akan di. Tapi di timur tidak gampang sih. Dan kalau itu nangis-nangis. Pak Ahok ini ada sejumlah publikasi yang ini kerjasama dengan. Tidak sempat baca. Tidak sempat baca ya. Harus baca ya. Tapi kita letakkan di sini saja. Saya ada staff yang tukang baca, ada stabiloin. Kalau nggak keburu saya baca. Ini kerjasama kita dengan sejumlah lembaga-lembaga agama sih. Mau hobi saya dikasih buku. Gitu, tapi nggak bisa baca ya. Stabiloin, saya kadang-kadang baca. Oh, di stabiloin. Di stabiloin. Jadi cepat. Katanya tadi negarawan terus banyak membaca. Saya tiap hari masih baca kok. Dan ini bacaan-bacaan konkret dari. Tapi sini keluar kan? Oh ya udah. Oh, kami Mau foto bersama Kilap? Wah nih, ayo pegangannya. Oh ya. Berat ya?
biar. Ayo. Ya, semua foto sekali nanti. Ya, Pak. Saya pernah paparan sidang Komnas HAM ini.